Kita kadang mikir nggak ada terpikir untuk bersyukur tuh nggak ada. Lebih tepatnya tuh kita memikirkan diri kita sendiri. Jadi yang sebelumnya kita taunya cuma di rumah enak, makan, tidur, udah ada uang, kita jadi tahu step by step mungkin bahkan struggle-struggle yang dihadapin sama orang tua kita. Yang kadang kalau ngomong itu, mas, masya Allah, nggak ada enak-enaknya. MBUBB, pengembangan bisnis untuk bisnis berkah akan segera kita mulai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki ruangan dengan cara berlari, bersemangat, bergembira. Perkenalkan, nama saya Haris Rizky Fauzi dan ini adik saya. Saya Kurota Yunuma Afifah dari Ponorogo juga, adiknya Mas Haris. Saya Doni Prasetyo dan ini bidadari surga saya. Siapa? Puput. Puput Aprilia. Saya dipanggil Vio. Perkenalkan, nama saya Haider Zaki. Perkenalkan, nama saya Ivan. Perkenalkan, nama saya Kamal Mahardika. Kebanyakan orang itu takut ya untuk bermimpi besar ya Mas ya. Padahal di Quran itu kita disebutkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala udah nge-labelin kita ini adalah kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Oh, kita udah umat terbaik, kita bisa santai-santai. Enggak, ada syaratnya yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti dekat ke ma'ruf ya, yang baik dan menjauhi yang keburukan. Kita jadi umat yang terbaik itu gak mungkin tiba-tiba semalam jadi baik. Tapi di MBUBB secara intuitif ya diajarin dari hari pertama, kedua, ketiga kita kayak pelan-pelan naik tangga gitu ya. Oh, ini ada step-step kecilnya yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita udah dapat label dari Allah langsung ya, label yang terbaik. Itu dari kita possibility untuk dream besar itu jadi nggak terbatas. Kita anak yang nggak pernah komunikasi sama orang tua. Dan kata-kata kan emang anak sama orang tua emang kurang. Cuma ternyata setelah kesini itu semua, bahkan yang komunikasi kita bukan buruk ya, kurang dengan orang tua itu pun kita di sini tuh tahu ada jalannya. Ini dulu, habis itu ini segala macam. Sepenting itu sih. Jadi yang sebelumnya kita taunya cuma di rumah enak, makan, tidur, udah ada uang, kita jadi tahu step by step mungkin bahkan struggle-struggle yang dihadapin sama orang tua kita. Dia dibukakan mata dari bagaimana kita appreciate orang tua kita, appreciate bagaimana kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan walafiat, diberikan bagaimana kita masih bisa berpikir. Kita kadang mikir nggak ada terpikir untuk bersyukur tuh nggak ada. Bahkan lebih tepatnya tuh kita memikirkan diri kita sendiri, ini hasil dari pekerjaanku tuh, wah karyaku. Sebenarnya kok misalnya Allah tidak mewujudkannya, itu nggak bakal terjadi. Hasil pekerjaan kami atau kita semua ini nggak bakal jadi gitu dengan Allah memberikan setuju oleh itu, mendapatkan jati diri. Terus bagaimana kita harus berkontribusi ke umat, bahwa kita tuh ya sebagai anak muda ya kadang kita membutakan mata kita sendiri. Kita banyak berdosa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, kita disadarkan di sini. Itu kita pola pikir kita tuh dirubah dan dibentuk menjadi ahli surga. Bener-bener, berubah banget, kayak ini beneran, kayak ya Allah, aku berterima kasih banget MMC ini. Dengan adanya MMC ini, Masya Allah, bisa ngebuat orang itu berubah menjadi lebih, Masya Allah, bahkan lebih baik lagi yang tadinya. Sekarang itu ya dia makin bisa mengontrol, terus bisa sabar, ngomongnya juga enak. Yang kadang kalau ngomong itu, Masya Allah, nggak ada enak-enaknya. Terus gimana caranya kita buat mendidik anak? Alhamdulillah juga anak kita kan masih kecil dan jadi masih bisa kita arahkan, masih bisa kita benahi. Jadi selama ini kita tuh cuma mikir, Kenji, kamu jangan kayak gitu. Kenji kok nakal ya? Kenji kok gini ya? Kok gini? Nah, ternyata kita yang salah. Ternyata kita yang nggak ngerti ilmu cara didik anak itu seperti apa.
Nah, di MBBB ini kita diajarin caranya mendidik anak seperti apa, mulai dari diri kita, dari saya, bapaknya, ibunya, baru gimana caranya berdampak ke anak kita, dari diri sendiri dulu. Dan kita itu punya niat. Nanti anak kita kalau sudah SMP atau SMA, kita ikutkan MMC, kita ikutkan di TBE atau MBBB pokoknya langsung. Biar ngerti dia tujuannya dia hidup tuh mau ngapain. Biar ngerti nanti dia tuh mau kuliah apa enggak. Biar ngerti kamu mau ngapain nanti habis ini. Udah, kita bebasin, udah. Ya, dari kecil kita ajarin. Dan nanti dari sinilah kita pulang ini kita kasih tahu, kita pun nanti sering minta maaf ke anak kita karena selama ini kita cuman marahin dia aja, bahwa kita nggak tahu dia belum punya akal yang harusnya kita yang harusnya ngarahin. Kita harus lebih sabar. Ya kita 4 hari di sini nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa. Dan alhamdulillah sekarang jadi udah sampai penghujung, tapi sayang gimana gitu. Itu ya sepenting itu dan seasik itu ikut program MMC MBOBB. Soalnya dari sini saya pribadi tahu step by step, langkah-langkah dari saya yang pribadi baru lulus SMA mungkin ya, masih seumuran itu, masih selabil itu, kita bisa dapat gambaran tantangan orang tua kita, apa yang dirasain orang tua kita, gimana dunia ini bekerja, banyak sekali yang kita dapat dari sini. Positif banget nget gitu. Jadi kita ngerti tujuan hidup kita selama ini apa. Apalagi kita untuk anak yang muda-muda. Bener. Nggak ada tujuan hidup, layar-layar, bahan di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak main kerja. HP segala macam. Udah kamu harus ikut Biar pokoknya. terarah Ikut. kemana. Biar ngerti arahnya harus kemana, biar ngerti tujuan hidupnya itu apa. Nggak cuma sekedar main PUBG, nggak cuma sekedar main Mobile Legend atau FF gitu. Nongkrong. Udah. Jadi sekarang biar ngerti tujuan hidupmu itu apa, kamu hidup itu untuk apa. Jadi ikut MBBB di sini itu bagus banget buat keluarga, buat usaha, buat pokoknya bagus banget diri sendiri terutama itu. Jadi benar-benar kita dapat ketenangan hidup yang luar biasa yang nggak bisa dibeli dengan uang berapapun, berapa miliar pun nggak akan bisa dibeli gitu. Salah satu contohnya aja mata aja kalau dibeli 10 miliar pasti nggak mau kan, nggak akan mau tuh. Mata tuh dibeli 10 miliar nggak akan mau. Itulah uang yang dikeluarkan nggak akan sebanding sama yang kalian dapatkan gitu. Guys. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini. Ini bukan nangis sedih, saya bahagia. Saya bahagia punya Pak Mul, saya angkat ke sini bukan seorang coach, seorang bapak yang membawa anaknya. Saya yang bersyukur hari ini menjadi orang yang pribadi baru. Ternyata saya dibawa menuju jalan surga. Saya dibawa menjadi orang yang benar-benar menjadi seorang leader, menjadi seorang yang berguna. Saya bangga kepada bapak saya. Saya di sini bukan merasa yang paling tua, tapi saya memohon pada bapak-bapak di sini sekalian. Saya merasakan apa yang anak-anak Anda rasakan semuanya. Anak-anak Anda merasakan kehilangan Anda karena Anda kebingungan dengan bisnis Anda kebingungan dengan utang-utang Anda. Tapi saya tahu apa yang bapak saya lakukan di sini, membawa anak saya sebagai anaknya menjadi orang yang tahu apa itu hukum Islam, menjadi orang yang benar-benar merdeka mandiri. Saya berterima kasih kepada bapak saya.